Ramadan Total Kebaikan bersama BMH. Ramadan 1441 Hijriah. Mengirim virus halus, virus kecil ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia ini tersentak sadar dan stop. Laut-laut yang selama ini kotor, sungai-sungai yang selama ini tercemar, udara yang selama ini yang non-stop ini akibat keserakan manusia memproduksi segala sesuatu untuk bagaimana supaya ini mendapatkan income, padahal sebenarnya itu bukan kebutuhan. Rabbuna Rabbul Qulubi wa huwa 'allamul ghuyub. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabara maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang istimewa, karena dia dari manusia biasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi uswatun hasanah, penutup daripada nabi-nabi sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantar kita umat manusia untuk senantiasa merenungi perjalanan hidup kita ini. Salah satu renungan yang patut menjadi renungan hari ini, pemirsa rahimakumullah, adalah di tahun ini atau yang tren sekarang ini, COVID-19, Corona, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita coba merenungi ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa yang perlu kita baca? Fenomena alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini. Ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah yang bisa menjadi referensi bagi umat manusia untuk membaca keadaan yang terjadi. Renungan besarnya adalah bahwa ini manusia sekian ratus tahun dicemari oleh tangan-tangan manusia. Sebagaimana di surah Ar-Rum juga di ayat 41 itu. Saral pasal fil bahri wal barri bima kasarat aydin nas yujza kepada allazi amilu la'allahum yarji'un.
Telah nampak kerusakan di darat, di lautan, akibat tangan-tangan manusia, dan Allah merasakan kepada umat manusia agar manusia bisa kembali. Tentu dengan kita, dengan adanya virus ini, ada corona yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim kepada umat manusia ini adalah untuk memberikan juga waktu kepada bumi ini yang senantiasa yang terus-terusan ini dicemari dengan adanya virus yang halus ini. Akan tetapi bukan makhluk halus. Ada virus yang halus tetapi bukan makhluk halus yang Allah kirim, yang membuat manusia gentar seluruh dunia, membuat manusia ketakutan. Padahal selama ini tentu orang-orang mengingatkan kepada manusia jangan membuat kerusakan, jangan membuat polusi, akan tetapi tidak mempan. Akan tetapi dengan mengirim virus halus, virus kecil ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia ini tersentak sadar dan stop. Laut-laut yang selama ini kotor, sungai-sungai yang selama ini tercemar, udara yang selama ini yang non-stop ini akibat keserakahan manusia memproduksi segala sesuatu untuk bagaimana supaya ini mendapatkan income, padahal sebenarnya itu bukan kebutuhan. Manusia sekarang ini memiliki sesuatu bukan karena kebutuhan, akan tetapi keinginan. Nah, inilah yang banyak merusak daripada lingkungan alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dengan adanya virus COVID-19, kenapa dibilang COVID-19? Karena dia lahir pada akhir 2019, yang dimulai daripada negara Cina yang congkak mengatakan bahwa tidak ada yang mampu mengalahkan dengan jumlah penduduk yang lebih 1 miliar, dengan kecanggihan persenjataan, dengan kemampuan teknologi, dengan kemampuan intelektual manusianya. Akan tetapi dengan virus sederhana ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghentikan semua. Hadirin Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan dengan fenomena yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat manusia, kata kuncinya di surah Ar-Rum ayat 41, la'allahum yarji'un, agar kamu kembali. Dengan fenomena seperti ini, dengan adanya lockdown, dengan adanya pembatasan umat manusia bergerak sehingga alam mulai ada perbaikan, ada refresh ini bumi ini. Nah, bagaimana manusia bisa membaca ini agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kesempatan yang terbaik untuk kita untuk muhasabah secara totalitas, secara individu, secara jamaah, secara kelompok, bagaimana kita betul-betul memaksimalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini dengan ujian seperti ini, agar kita kembali ke jalan ihdinas siratal mustaqim yang senantiasa memang kita selalu ikrarkan setiap kita melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah. Nah, apakah itu sudah kita bisa laksanakan, bukan hanya sekedar ikrar, akan tetapi bagaimana aplikasi di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu dengan ujian seperti ini, sudah banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan dia husnul khotimah. Nah, kita giliran kita yang masih hidup ini, apakah sudah bekal kita ini kita sudah siapkan untuk itu? Karena namanya ujian seperti ini kita tidak bisa prediksi. Hari ini mungkin kita sehat-sehat, akan tetapi kemarin saudara kita yang lihat di media, lihat di televisi sudah mendahului kita. Persoalannya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ujian ini setelah berlalu menyadarkan kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya atau fenomena berlalu saja seperti begitu saja tanpa ada hentakan, ada teguran besar agar kita kembali kepada apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesempurnaan yang telah Allah berikan kepada kita dengan diberikannya hidayah. Mari kita maksimalkan hari-hari kita dengan mengisi hari-hari kita
dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala itu yang kita ikuti, insya Allah perjalanan hidup kita ini akan terasa lapang dan akan terasa tenang. Akan tetapi manusia yang hanya merekayasa dirinya, merekayasa hasil pikirannya, pasti akan mendapatkan kegelisahan. Bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kesempatan ini kita maksimalkan usia yang Allah Subhanahu wa taala masih beri pinjaman kepada kita untuk kita melaksanakan apa yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana jaminannya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.